Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang ada di rumah, gimana kabar kalian? Gimana kabar keluarga kalian? Yang Ibu harapkan semoga kalian beserta keluarga kalian yang ada di rumah selalu sehat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelumnya ada yang udah kangen sama ibu belum? Ya kalau ibu sih kangen, udah lama gak ketemu kalian, udah lama gak ngobrol sama kalian. Ya, oh iya jangan lupa juga kita berdoa ya, semoga pandemi ini atau bencana ini, masalah ini bisa cepat selesai sehingga kita bisa berkumpul, bisa belajar bersama lagi. Nah, tapi walaupun begitu, kita masih bisa belajar ya. Kita manfaatkan media yang ada pada saat ini untuk memperoleh pelajaran. Oke, kita lanjut ke bahasan berikutnya. Setelah getaran dan gelombang, yaitu ada bunyi. Nah, kita sekarang akan membahas mengenai bunyi. Yang akan kita bahas apa sih? Tentu saja ada pengertian bunyi, syarat-syarat agar bunyi bisa terjadi, kemudian frekuensi dan karakteristik dari bunyi, kemudian pengaruh suhu, dan rumus bunyi. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian bunyi. Pengertian bunyi. Bunyi adalah getaran yang merambat atau gelombang yang melalui suatu medium. Nah, gelombang. Kita ingat-ingat lagi gelombang. Gelombang ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Coba kira-kira yang mana? Bunyi termasuk gelombang transversal atau gelombang longitudinal? Ya, bunyi termasuk gelombang longitudinal. Ya, anak-anak. Dan getarannya merambatnya melalui suatu medium. Misalkan, ya, medium yang dirambatnya apa sih? Nih, misalkan kita mengeluarkan suara, kita berbicara, ya, berarti mengeluarkan bunyi. Kemudian akan merambat ke medium, merambatnya berupa gelombang, merambatnya itu mediumnya itu berarti udara. Ya, akan merambat lewat udara dan masuk ke dalam telinga. Seperti itu ya, anak-anak. Misalkan meja, kita pukul meja, setelah itu akan ada gelombang yang merambat melewati udara dan masuk ke dalam telinga. Gitu, semoga kalian paham ya. Kemudian ada syarat bunyi. Nah, syarat bunyi yang pertama yaitu terdapat sumber bunyi. Sumber bunyi di sini bisa dari benda mati ataupun benda hidup. Benda hidup atau makhluk hidup, contohnya manusia atau hewan yang pasti dapat mengeluarkan suara, ya. Kemudian kalau benda tak hidup atau benda mati, contohnya barang-barang yang ada di sekitar kita itu bisa mengeluarkan suara. Kemudian ada medium perambatan, dapat berupa zat padat, cair, atau gas. Nah, seperti yang tadi sudah dijelaskan, bunyi kita akan merambat melalui udara atau gas ya, dalam wujudnya gas. Kalau misalkan dipadat dan dicair gimana sih? Nah, kalau dipadat, contohnya bioskop. Kalau kalian yang pernah ke bioskop, itu suara tidak akan keluar dari ruang bioskop, pasti ada di dalam bioskop. Nah, kenapa seperti itu? Karena di dalam ruang bioskop terdapat alat
untuk agar suaranya kedap suara. Jadi suaranya bertahan di situ. Itu mediumnya zat padat atau cair. Misalkan cair kita mendengar rintik hujan atau keran air seperti itu. Dan yang paling penting yaitu ada pendengar ya. Jadi harus ingat syarat-syarat bunyi. Yang pertama terdapat sumber bunyi, kemudian ada mediumnya, dan ada pendengar. Pendengar di sini wajib makhluk hidup ya, karena mempunyai telinga sebagai alat pendengaran. Selanjutnya ada frekuensi dan karakteristik bunyi. Nah, kita lihat frekuensi. Apakah semua bunyi dapat terdengar oleh manusia? Jawabannya tentu saja tidak ya. Kenapa tidak? Karena bunyi mengeluarkan frekuensi yang berbeda-beda, yaitu dibagi menjadi 3. Bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, dan bunyi ultrasonik. Nah, bunyi infrasonik ini suaranya sangat kecil sekali. Bukan hampir lagi, manusia tidak bisa mendengar. Hanya hewan-hewan tertentu yang dapat mendengar bunyi infrasonik. Contohnya ada gajah, paus biru. Mereka bisa mendengar suara yang kecil sekali. Lihat ya, ini bunyi frekuensinya kurang dari 20 Hz. Satuannya ya, Hz. Kemudian, bunyi audiosonik. Bunyi audiosonik ini bunyi yang dapat terdengar oleh manusia. Ya, seperti ini, seperti ibu lagi ngomong, itu bunyinya audiosonik. Kemudian bunyi ultrasonik, bunyi yang tidak terdengar oleh manusia, tapi bunyi ini sangat keras sekali. Misalkan kita mendengar bunyi ultrasonik, otomatis gendang telinga kita akan pecah karena suaranya keras sekali. Gitu. Siapa sih yang bisa mendengar bunyi ultrasonik? Ya, tentu saja seperti contohnya anjing atau kelawar. Mereka bisa mendengar bunyi ultrasonik. Nah, kenapa manusia tidak bisa mendengar bunyi ultrasonik? Karena frekuensinya yang sangat besar. Ya, jadi saking besarnya tidak terdengar. Seperti itu. Gitu. Selanjutnya, ada pengaruh suhu terhadap bunyi. Nah, sebentar ada yang kelewat anak-anak, kita balik dulu. Di sini masih ada karakteristik bunyi. Ya, karakteristik bunyi. Nih, apakah kamu dapat membedakan sumber bunyi? Ya. Maaf, Ibu salah. Seharusnya ini ya. Ya, karena bunyi dipengaruhi oleh frekuensi, amplitudo, dan warna bunyi. Jadi, kamu bisa membedakan sumber bunyi. Kamu bisa membedakan mana bunyi gitar, bunyi piano, bunyi suling, atau bunyi suara ibumu, atau suara ayahmu, suara adikmu, suara kakakmu. Pasti kalian bisa membedakannya. Karena apa? Karena mereka atau benda-benda tersebut mempunyai frekuensi yang berbeda, amplitudo yang berbeda, dan warna bunyi yang berbeda. Yang pertama ada tinggi, rendah, dan kuat lemahnya bunyi. Nah, kalian harus ketahui bahwa pada orang dewasa, suara perempuan lebih tinggi dibandingkan suara laki-laki. Karena pita suara laki-laki bentuknya lebih panjang dan berat, mengakibatkan laki-laki memiliki nada dasar sebesar 125 Hz, sedangkan perempuan memiliki nada dasar 250 Hz. Nah, ketika nada dasar ini atau frekuensi ini semakin besar, berarti bunyi yang dikeluarkan akan semakin
kuat. Ya, ketika kita mendengar suara perempuan, kan perempuan suka teriak-teriak tuh, apalagi sampai melengking suaranya, "Hei!" gitu kan ya, contohnya. Nah, atau perempuan yang teriak, "Ah!" gitu teriak. Nah, kan biasanya nggak enak ke telinga gitu, biasanya bikin sakit telinga. Nah, itu beda dengan laki-laki. Kenapa bisa kayak gitu? Ya, karena kan laki-laki ada jakunnya, seperti itu yang menyebabkan suara laki-laki menjadi lebih rendah daripada suara perempuan. Nah, suara atau frekuensi semakin kuat, maka bunyi yang dikeluarkan akan semakin kuat dan akan semakin tinggi. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian nada. Apa sih nada? Nada merupakan bunyi yang teratur. Contohnya do, re, mi, fa, so, la, si, do. Nah, teratur kan dari yang mulai rendah, naik, 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 kemudian tinggi. Itu teratur. Beda dengan desah. Desah merupakan bunyi yang tidak teratur. Misalkan ada yang desakan ah gitu kan ya. Biasanya ada yang rendah, ada yang naik turun gitu. Tidak teratur seperti itu. Setelah itu ada warna atau kualitas bunyi. Nah, di sini warna atau kualitas bunyi itu dikeluarkan oleh benda sebagai ciri khas. Contohnya seperti suara gitar, suara drum, suara piano itu mempunyai ciri khas atau warna atau kualitas bunyi yang berbeda-beda. Nah, sebelumnya mohon maaf ya apabila suara ibu atau terdengar suara mobil di luar gitu ya. Karena rumah ibu pinggir jalan gitu, jadi terdengar suara mobil-mobil. Jadi mohon maaf ya. Semoga masih bisa jelas. Oke, kita lanjut lagi ya anak-anak. Kemudian ada resonansi. Resonansi di sini yaitu adanya kolom udara atau ruang udara yang mengakibatkan bunyi semakin keras. Kalian tahu bedug ya? Bedug, tahu kan? Kan itu bedug besar tuh. Terus di dalamnya kosong, ya kan? Ketika kita dipukul tuh, suara beduk keras keras kan, bahkan kalau misalkan di desa gitu ya bisa sampai kedengeran sampai jauh gitu suaranya. Nah, di situ tuh karena adanya ruang udara, adanya kolom udara yang mengakibatkan suara tersebut semakin keras. Otomatis kalau kolom udara atau ruang udara semakin besar, maka resonansi yang dikeluarkan akan semakin besar. Suara yang dikeluarkan akan semakin kuat, akan semakin jelas. Seperti itu ya anak-anak. Selanjutnya ada pemantulan bunyi. Nah, pemantulan bunyi. Ada gaung, ada gema. Apa bedanya nih? Kita lihat. Kalau gaung ya, biasanya ini negatif nih. Kalau gema, biasa ini positif. Biasanya kalau gaung, kita belum ngomong, tapi kedengeran suara. Nggak tahu itu suara apa, gitu. Itu gaung. Biasanya ini muncul di tempat yang sepi, gitu ya. Tiba-tiba ada suara, kayak gitu. Kalau gema, yaitu bunyi pantul yang persis seperti bunyi asli. Contohnya ketika kita ada berada di dalam hutan atau di dalam kamar mandi itu kan pasti menggema ya. Nah itu kan kita ngomong dulu, terus ada bunyi pantulannya, itu gema, itu nggak apa-apa, berarti dari suara kita. Beda kalau gaung, gaung itu nggak tahu dari mana, ya. Jadi tiba-tiba sekelebat aja kedengeran gitu, padahal kita belum berucap, seperti itu. Oke, udah semua ya. Jadi, sumber bunyi dapat dibedakan ya, bukan tidak, tapi dapat dibedakan karena dipengaruhi oleh frekuensi, amplitudo, dan warna bunyi. Udah. Selanjutnya ada pengaruh suhu. Nih, semakin rendah suhu udara, semakin besar kecepatan bunyi. Suhu rendah terjadi pada saat
malam hari ya, malam hari suhu cenderung rendah. Nah, ketika malam hari, ketika sepi, biasanya tuh suara-suara semakin terdengar ya. Suara jangkrik atau suara aliran air itu semakin jelas terdengar. Mengapa bisa terjadi? Karena udara mengalir di sekitarnya. Beda dengan pada saat siang hari. Udara mengalirnya ke arah atas, merambatnya ke arah atas, sehingga suaranya, jika siang hari, suara sulit untuk terdengarnya atau semakin bising terdengarnya. Seperti itu ya. Nah, sekarang rumus bunyi. Rumus bunyi nggak jauh-jauh dari gelombang dan frekuensi ya, masih berhubungan. Nah, ada V, ini yang di atas disebutnya lambda per T. Lambda yaitu panjang gelombang dalam satuan meter, T yaitu periode, kemudian ada juga V sama dengan lambda kali F. Lambda panjang gelombang, F-nya frekuensi. Kalian masih bisa ngitung frekuensi dan periode kan ya? Kan kemarin sudah. Ntar belajar lagi. Kemudian ada juga rumus cepat rambat bunyi. Jadi seberapa cepat sih si bunyi tersebut merambat itu bisa dihitung. Misalkan cepat rambat bunyi kita simbolkan dengan V kan, yaitu rumusnya jarak tempuh per waktu. Kalau misalkan kita mau nyari waktu, mau nyari T nih, berarti rumusnya V dikali S. Kalau misalkan kita mau nyari S atau jarak tempuh bunyi, bisa V dikali T. Mudah kan ya? Oke, kita langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Kecepatan bunyi di udara pada suatu saat adalah 340 meter per sekon. Berapa jarak yang ditempuh setelah 15 sekon? Nah, kita ketahui ada ada kecepatan bunyi 340 meter per sekon. Dan waktu yang dibutuhkannya 15 detik. Kita ingin tahu berapa sih jarak yang ditempuhnya. Sejauh mana si bunyi itu merambat, gitu ya. Rumusnya yaitu ada S sama dengan V kali T. Ya, tadi kan udah Ibu kasih tahu. Tinggal kita masukkan saja V-nya 340. V kan tadi kecepatan ya, 340 dan T waktu. Jadi tinggal dikali hasilnya 5,1 km. Jadi bunyi tersebut dapat terdengar sejauh 5,1 km. Seperti itu anak-anakku. Ya, salah. Maaf. Tadi contoh soal ya. Yang kedua, yaitu contohnya bunyi berfrekuensi 720 Hz merambat di udara. Setelah 20 detik, bunyi itu menempuh jarak 6,48 km. Berapa panjang gelombang bunyi itu? Nah, kita tulis diketahui. Diketahui ada frekuensi 720 Hz, ada waktu 20 sekon, dan ada S. S apa S? Ya, jarak ya, S. 0,48 km, kita ubah ke meter. Ingat satuan jarak yaitu meter. Jadi dikali 100 sama dengan 66.480. Nah, yang akan kita cari apa sih? Panjang gelombang atau lambda. Ini namanya lambda, panjang gelombang. Kita punya rumus V sama dengan panjang gelombang dikali F. Ya, kita kan punya nih F-nya 720. Lambda-nya ditanyakan, sedangkan V-nya yang diketahui belum ada kan? Di sini tidak ada V kan? Maka kita cari dulu V. Nah,
menggunakan rumus S sama dengan V kali T, atau V sama dengan S per T. Ya, jadi S-nya di sini ada, T-nya ada, tinggal dibagi. Hasilnya 324. Bisa kita masukkan ke V yang di sini. 324. Oke? Ya, setelah itu lambda kita pindah ruaskan jadi 324 dibagi 720 sama dengan 0,45 meter. Jadi si panjang gelombangnya tuh kan gelombang ya, kalian tahu bentuknya gelombang. Nah, dia panjangnya itu 0,45 meter. Seperti itu ya. Nanti kalian bisa dijeda kan ya videonya, kalian bisa memahami bagaimana langkah-langkahnya. Gitu. Nah, sudah selesai. Selanjutnya ada latihan soal ya. Nah, ini latihan soal cuma 1-5. Kalian kerjakan di buku tulis dan nanti tugas-tugas yang Ibu berikan pasti diberikan nilai ya. Nah, cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Semoga dapat mengerti dan tolong dibaca lagi di buku IPA-nya ya. Baca lagi tentang getaran, gelombang, bunyi. Kalian terus baca dan jangan lupa kalian olahraga ya. Kalau di rumah jangan cuma diem, olahraga, berjemur. Tiap hari harus berjemur ya. Nah, nih Ibu kasih tahu, kalian berjemur jam 10 ya. Pada jam 10 itu paling baik digunakan untuk berjemur. Karena pada jam 10 itu sinar matahari memberikan sinar ultraviolet B yang berguna untuk tulang kita. Jadi si sinar ultraviolet itu akan berubah menjadi vitamin D bagi tubuh kita. Nah, berjemurnya jangan lama-lama, 10-15 menit saja ya. Sambil stretching-stretching agar kalian tetap sehat dan jangan lupa jaga kesehatan. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.